Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan soal untuk persiapan UTS. Nah, sebelumnya kemarin sore kita sudah membahas 4 soal. Hari ini insya Allah kita akan bahas 4 soal yang terakhir. Nah, di sini soalnya adalah sebuah bola dengan berat 100 Newton. Jadi ini bukan massa ya, berat. Karena sudah dikalikan dengan percepatan gravitasi. Masanya 10,2 kg. Ini mereka pakai percepatan gravitasi G-nya berarti sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Digantungkan ke plafon dengan seutas tali. Berarti kalau kalian gambar plafonnya misalnya seperti ini. Ini plafon. Kemudian ada seutas tali digantungkan. Nah, ini bendanya, bolanya. Dan bola ditarik panjangnya 4,5 meter. Jadi dari sini ke ujungnya ini 4,5 meter. Bola kemudian ditarik ke satu sisi, kemudian dilepaskan seperti pendulum. Jadi bolanya ditarik misal ke samping sini ya. Ini bola yang sama, kemudian dilepaskan. Mencapai kelajuan 5,5 meter per detik saat melewati titik terbawah. Nah, tentu ini kelajuan maksimum ya. Seperti halnya pendulum, pakai kelajuan maksimum itu terjadi pada saat bolanya massanya berada di titik terbawah. Berarti pada saat di sini nih, ini kecepatannya adalah 5,5 meter per second. Ini kecepatan maksimumnya sebenarnya. Nah, dari sini massanya diketahui di atas tadi di soal 10,2 kg. Nah, apa saja sih besaran yang lain? Besaran yang lain adalah panjang talinya, ini L. Sudah, itu saja. Yang ditanyakan adalah hitunglah tegangan tali. Tegangan tali itu tentu ini ya, ada gaya di sini, ada tegangan tali. Kalau tidak ada tegangan tali, bolanya jatuh ke bawah. Nah, tentu kita bisa menggambarkan ini secara visual ya. Kalau secara model, ini langkah pertama, ini masih model partikel. Jadi semuanya bisa dianggap titik ya. Kemudian secara visual kalian bisa sketsa seperti gambar di samping. Tapi yang paling penting adalah kalian menentukan diagram gayanya. Gaya-gaya apa saja yang bekerja di sumbu X dan di sumbu Y-nya ini. Oke. Nah, atau kalau misalnya ini adalah gerak melingkar, bisa jadi kita menggunakan Y ini adalah radius, sementara X ini adalah anunya, lingkarnya ya, kelilingnya, ini kelilingnya. Atau busur luarnya. Gitu ya. Nah, gaya yang bekerja pada saat bendanya berada di sini itu adalah gaya, tentu yang paling mudah gaya gravitasi, bisa kita identifikasi di sini. Ini ada Fg dan besarnya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, yang kedua juga gaya yang bekerja tentu yang sedang ditanyakan ini, yaitu tegangan tali. Jadi ada gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Nah, kemudian apa saja lagi? Kayaknya tidak ada lagi ya untuk yang lain gaya yang bekerja. Nah, hanya saja di sini kita bekerja dengan benda yang sedang mengalami rotasi. Nah, jangan lupa kalau benda mengalami rotasi, kita punya persamaan gayanya, itu adalah gaya untuk rotasinya ini ya. Jadi kalau ini kita tuliskan dalam langkah solve, maka kita akan dapatkan sigma F yang bekerja pada sumbu Y atau sumbu R, sama aja ya. Bisa aku tulis sumbu R itu adalah radius putarannya tadi. Karena selama dia berputar, gaya tersebut tetap sama, gaya tegangan tali. Itu adalah massa dikalikan percepatannya. Ini tentu rumus umum ya.
Nah, akan tetapi kita tahu untuk sistem yang sedang berputar, percepatannya bisa kita hitung dari kecepatan tangensialnya ini, yaitu V 5,5 meter per second. Ini dikuadratkan dibagi dengan R, jari-jarinya. Ini karena bendanya sedang berputar ya, makanya kita bisa ubah seperti ini. Nah, sementara itu gaya yang bekerja apa saja? Gaya yang bekerja, kita lihat diagram gaya kita, yaitu ada tegangan tali positif ke atas, perjanjian ya kalau ke atas positif, atau menuju pusat rotasi positif, dikurangi Fg. Fg ini adalah tidak lain massa dikalikan percepatan gravitasinya. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung langsung untuk T, itu adalah mg, pindah ke sebelah, ditambah mv kuadrat dibagi R. Berarti kalau mau dikeluarkan, M-nya boleh M dikalikan G, percepatan gravitasi, ditambah V kuadrat dibagi R. Jadi di sini kalian sudah bisa masukkan semua nilainya. G sudah bisa masuk 9,8, P-nya kecepatan diberitahu dari soal, kemudian jari-jarinya juga diberitahu 4,5 meter. Nah, artinya semua nilai sudah bisa dihitung. Jadi kalau kalian hitung harusnya, aku lihat contohnya ini adalah 168 Newton. Jadi di sini didapat besarnya gaya tegangan tali, 168 Newton. Oke, sekarang kita survei, kasih feedback dari soal seperti ini. Ada yang kesulitan atau belum paham, coba aku kasih linknya ya, link untuk masuk atau memberikan feedback. Sebentar, aku cek linknya dulu. Link sudah di kolom chat, silahkan kasih feedback skala pemahaman kalian dari 1 sampai 10. 1 tidak paham sama sekali, 10 sangat paham. Kemudian yang kedua, yang belum kalian pahami bagian mana, tuliskan aja detail ya, saya belum paham ininya gitu. Kalau sudah paham ya tulis paham gitu ya. Kemudian name kalian seperti biasa. Oke, silahkan diisi. Pak, izin Pak, ini linknya nggak bisa Pak, disuruh apa namanya, nggak bisa ngerespon itu loh, nggak bisa nerima lagi isi itu loh Pak. Aku buka ya. Oke, Ya, harusnya Pak. sekarang sudah bisa menerima jawaban. Coba diisi.
Oke, aku udah baca feedbacknya. Ini ada beberapa MV kuadrat per R itu rumus umum kah? Itu rumusnya M kali A kan, percepatan. Tapi percepatannya itu karena geraknya melingkar, itu jadi percepatan untuk yang radialnya tadi, V kuadrat per R. Jadi bukan V per R ya. Kemudian 100 Newtonnya kemana Pak? Bedanya G dengan FR itu apa? 100 Newtonnya. Ini Kak di soal, bola dengan berat 100 Newtonnya kemana? Ya, 100 Newtonnya masuk ke ini sebenarnya. Kalau mau dihitung 100 Newton, ini langsung masukkan di MG ya. Tunggu aku coret. Nah ini 100 Newton bisa langsung masuk sini ya. Nggak perlu dihitung M-nya berapa dikali G gitu ya. Tapi kalau kita tadi bikin rumus dulu, M-nya kita keluarkan, makanya kita pakai yang 10,2 kg. Tapi boleh kalau mau masuk 100 Newton di situ. Jadi bisa dipakai, bisa tidak, tergantung penurunan rumusnya. Nah, kemudian bedanya FG dengan FR. FG itu gravitasi, FR itu gaya radial yang mengarah ke pusat lingkaran, jadi sentripetal. V kuadrat per R itu dari percepatan ya, percepatan untuk gerak melingkarnya. Belum paham di 9 plus V2 per R, gimana mendapatkan 168. Dimasukkan angkanya 10,2 kg kali 9,8 kali kecepatan kuadrat dibagi R. Makanya masukkan angkanya, baru dihitung. Apakah gravitasi sudah pasti 9,8? Tergantung yang bikin soal. Nanti soal UTS biasanya 10 ya, 10 meter per second kuadrat. Nah, hasilnya tadi kalian hitung, ini ada 168,5244. Jadi, kalian menghitung 168,5244. Kemudian di sini dibulatkan menjadi 168. Apakah sama saja? Ini tergantung ininya ya, penggunaan angka penting kalian. Nah, di sini dia hanya membatasi 3 angka penting. Jadi dia tidak membulatkan dia membulatkan, tapi cara membulatkannya begini. Ini 4 dibulatkan hilang kan karena di bawah 5. Ini 4 dibulatkan juga hilang karena di bawah 5. Ini 2 dibulatkan juga hilang karena di bawah 5. Nah 5 itu bagaimana pembulatannya? Dia naik ke atas, artinya menambah angka 8 jika angka di sini ganjil. Jadi misal 167,5 ini dibulatkan menjadi 168. Tetapi ketika 166,5 ini dibulatkan menjadi 166. Jadi ketika ganjil, ini angka yang ini ya, dia dibulatkan ke atas. Ketika angkanya genap, dia hilang, dibulatkan ke bawah. Itu perjanjian yang sudah disepakati. Makanya ketika angka penting yang diperlukan hanya 3, maka dilakukan pembulatan 4 angka ini, 4 dicoret, 4 dicoret, 2 dicoret, 5, tergantung angka di depannya genap atau ganjil. Kalau genap, dia dihilangkan. Kalau ganjil, dia dibulatkan ke atas. Nah ini karena genap, dia dihilangkan. Itu aturan pembulatan, karena dibutuhkan 3 angka penting. Di sini tidak ada impuls momentum ya. Di sini cuma gaya untuk gerak yang melingkar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini gampang. Ini soal yang standar ya. Sebuah uji balistik, pelurunya ditembakkan secara horizontal dengan kelajuan 1.200 meter per detik. Ini modelnya di sini berarti
Nah, tentu hukum kekekalan momentum. Nah, di hukum kekekalan momentum kita harus mendefinisikan sistem itu yang mana. Karena yang kekal itu adalah momentum dari sistemnya. Jadi misal di sini sistemnya adalah peluru, ini pelurunya dengan baloknya, target. Inilah sistemnya. Jadi momentum total ini momentum awal, P awal, itu harus sama dengan momentum akhir, di mana akhirnya ini ceritanya adalah dia menembus setebal 30 cm keluar dengan kelajuan 900 meter per detik. Berarti ada di sini nih pelurunya, udah keluar ya. Jadi di sini P akhir. Nah, syarat dari kekekalan momentum, dua besaran ini sama. Nilai momentum total di awal sama dengan nilai momentum total di akhir. Jadi ini standar soalnya seperti ini. Cuma pelurunya keluar. Biasanya kan soalnya itu pelurunya tetap ada di dalam balok. Nah, coba kita lihat. Ini massa dari pelurunya adalah 25 gram. Kelajuan pelurunya adalah P ya. Massa peluru, kelajuan peluru 1200 meter per detik. Menembus target yang massanya 350 kg. Massa target. Tebalnya 30 cm. Keluar dengan kelajuan 900. Jadi keluar itu berarti sudah di sistem yang yang terakhir ini ya, setelah menembus. Berarti di sini P peluru aksen ini yang keluar ya. Kelajuannya 900 meter per detik. Kemudian target dapat meluncur tanpa gesekan. Jadi ini sudah dipermudah, ini tidak ada gesekan di bawahnya. Hitunglah kelajuan target, yaitu balok ini ya, setelah pelurunya keluar. Jadi pertanyaannya itu adalah, ini V target yang awal 0, kecepatannya meter per second, karena dia diam ya. Target peluru kemudian keluar dari target, sudah ada di sistem yang kedua ini. Pertanyaannya, V target yang setelah peluru keluar, ini berapa? Nah, jadi kita dihadapkan di situasi di mana ini jelas-jelas kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu persamaannya momentum awal sama dengan total momentum akhir. Nah, di momentum awal apa saja momentum yang ada? Yang pertama di sini tentu ada massa peluru dikalikan kecepatan peluru, kecepatannya ke arah kanan ya, jadi positif. Kemudian ditambah massa target dikalikan kecepatan target, tapi kecepatan target 0. Jadi sirkuit yang kedua ini sama dengan 0 ya. Kemudian momentum akhir, kita tahu massa peluru dikalikan kecepatan peluru akhir setelah tumbukan tadi, ditambahkan massa target dikalikan kecepatan target akhir. Ini besarannya tidak diketahui. Jadi ini biasa aja kalau kita ubah susunannya, MT sebelah sini ya, PP aksen, kemudian di sini ada MT, PP, ya, sementara yang ini nilainya 0, kemudian di sini ada dipulang MT, karena pindah ke sebelah ya, dipulang MT, PP aksen. Nah ini PP aksennya positif ya di sini, karena dia sama-sama ke kanan. Jadi kalau kita uraikan lagi di sini ada P T aksen, itu adalah MP, M pelurunya dikalikan PP dikurangi PP aksen dibagi massa dari targetnya. Massa dari targetnya dari 350 kg. Sementara massa dari pelurunya adalah 25 gram. Ini beda satuan ya. Jangan lupa kalian harus samakan satuannya ke kilogram. Berarti kalau disamakan 25 gram 0,025 kg dibagi 350 kg
Ini yang massa peluru dibagi massa target balok tadi bisa dicoret, dikalikan 1.200 ini dikurangi 900. Ini kalau kalian hitung harusnya dapat nilai 0,021 meter per detik. Jadi ini sangat kecil ya kelajuannya. Kalau dijadikan senti berarti 2,1 cm saja bergeser kecepatannya setiap 1 detik. Jadi pelan saja. Nah, tentu pelan karena baloknya targetnya 350 kg. Ini berat sekali ya dibandingkan massa peluru yang sangat kecil. Oke, jadi ini soal standar, cuma sekarang situasinya adalah pelurunya keluar dari balok. Oke, sekarang aku kasih link untuk feedbacknya. Ini untuk soal yang ke-6 ya. Soal 6. Nah, itu di kolom chat sudah diatur. Ini untuk soal yang ke-6 ini berikan feedback tingkat kepahaman kalian dan apa yang kalian nanti belum paham. Linknya ada di kolom chat. Tunggu beberapa saat, silahkan mulai diisi. Izin bertanya untuk MP apakah sudah diketahui dari soal massa dari peluru? Iya, sudah diketahui dari soal. Kenapa M dikali P? Bukannya semakin berat, semakin lambat ya percepatannya. Kita tidak membahas percepatan ya, maksudnya ini bukan ditentukan dari nilai percepatan, tapi ini ditentukan dari nilai kecepatan. Mungkin yang ditanyakan ini rumus momentum itu kenapa M kali P ya, bukan P per M, atau ada di slide yang dari yang di AFP. M kali P kan rumus momentum. Jadi pertanyaannya kenapa momentum itu massa dikali bukan kecepatan dibagi massa. Karena momentum itu menghitung gerakan dari bendanya, bukan
bukan seperti hukum Newton ya, gaya masanya semakin percepatan dihitung dari gaya dibagi massa, bukan. Nah, apakah informasi ketebalan balok memang tidak dipakai dalam perhitungan? Iya, tidak kita pakai. Terus buat apa? Nggak tahu ya, bikin soal ngoceh aja mungkin ya. Biar kalau kalian ditanya kayak tahu rumusnya, terus dipakai aja tuh tebal baloknya. Padahal untuk peristiwa tumbukan, kita hanya perlu tahu kondisi awal sebelum menumbuk dan kondisi akhir setelah menumbuk. Kita tidak perlu tahu saat tumbukan dia menembus balok itu berapa lama, ketebalannya 30 cm, nggak perlu kita ketahui. Rumus momentum kan massa kali kecepatan, tapi kenapa muncul MT dan VT? Itu karena kita ingin membedakan massa tersebut milik siapa. Jadi T itu adalah singkatan dari target. Jadi ini massanya target, kita tuliskan MT. Ini massanya peluru, kita tuliskan MP kecil ya. Rumusnya memang MP saja, tapi untuk membedakan massa ini milik siapa, target atau peluru, kita tuliskan T dan P di bawah. Kenapa di awal bisa 0? Jadi soal. Jadi mungkin soalnya kurang lengkap ya. Ini targetnya adalah diam dan dia berada di permukaan licin tanpa gesekan. Nah, jika di soal terdapat gesekan, apakah akan berpengaruh ke hasil laju target dan bagaimana cara menghitungnya? Itu berpengaruh ya. Kalau dia ada gesekan, kita tidak bisa lagi pakai hukum kekekalan momentum, karena hukum kekekalan momentum ingat itu hanya berlaku jika gaya eksternalnya 0. Ingat pembahasan sebelumnya ya, kita ada dua cara untuk mengerjakan. Ada yang gaya eksternalnya dilaksanakan dengan 0, ada yang gaya eksternalnya 0. Nah, gaya gesek muncul berarti gaya eksternalnya dilaksanakan dengan 0. Nah, kalau ada gaya gesek, kita akan menyelesaikan dengan cara rumus usaha. Jadi di sana ada usaha yang bekerja pada baloknya, dan dari usaha nanti kita bisa mendapatkan energi kinetiknya, gerak dari baloknya, perubahannya berapa besar. Itu teorema usaha energi kinetik. Persis di soal selanjutnya kita bahas itu. Kemudian MT menjadi VT. MT pertama kan ada 2, MT menjadi 1. Yang MT pertama ada 2, yang selanjutnya ada 1 saja karena VT-nya sama dengan 0. Jadi ini perkalian 0 dikalikan massa T sama dengan 0. Makanya tinggal 1 saja. Tinggal 1 MT dikalikan VT. MT dikalikan VT-nya hilang. Oke, cukup ya untuk soal ini. Dulu untuk feedbacknya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang usaha dan energi, kemudian juga teorema usaha energi kinetik. Jadi ada satu lift bermassa 1000 kg bergerak dipercepat. Jadi bukan bergerak dengan konstan ya, tapi dia dipercepat ke atas sebesar 1 meter per detik kuadrat sejauh 10 meter dari keadaan diam. Nah, di sini kita bisa modelkan dia, model ini sebagai liftnya itu adalah partikel. Di model partikel kita tidak perlu tahu dimensi dari lift, panjang, tinggi, lebarnya berapa, dia hanya sebagai titik saja. Kemudian di bagian visual kita lihat kondisinya. Jadi lift ini awalnya diam, kemudian dia bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 1 meter per detik kuadrat sejauh 10 meter. Liftnya sendiri punya massa 1000 kg. Jadi kalau digunakan
visualnya, maka posisi awal misal ada di bawah, ini kalau kita mau kasih kotak ya silakan, di kotak klipnya. Kemudian posisi akhir dia ada di atas, dan jauhnya ini adalah 10 meter dari keadaan diam. Jadi misalnya kita ambil patokan, di sini sumbu Y-nya, maka posisi yang kedua ini adalah 10 meter jauhnya. Nah, selama dia bergerak 10 meter, dia mengalami percepatan yang arahnya ke atas. Percepatan gerak ke atas sebesar 1 meter per sekund kuadrat. Jadi ini kondisinya sebelum gerakan, ini kondisi sesudah bergerak dia ada di atas. Nah, untuk menyelesaikan ini soal tunggu yang ditanyakan apa dulu ya? Yang ditanyakan adalah hitunglah usaha yang dilakukan gravitasi pada lift. Nah, tentu lift ini kan punya massa 1000 kg atau 1 ton. Tentu dia mengalami gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi yang dialami oleh lift ini, kemudian ada perubahan jarak, tentu kita bisa menghitung usahanya. Nah, tapi kalian juga bisa menghitung usaha itu dari definisi bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu adalah negatif selisih dari energi potensialnya atau perubahan energi potensial. Jadi untuk yang pertama yang ditanyakan usaha yang diberikan oleh gaya gravitasi kepada lift tersebut. Kita berikan simbol G. Ini berapa nilainya? Nah, usaha yang diberikan oleh gaya gravitasi bisa dihitung dari negatif perubahan energi potensial. Ini rumusnya ya. Negatif perubahan energi potensial. Kemudian pertanyaan kedua, hitunglah usaha yang dilakukan oleh tegangan tali. Nah, ini liftnya ini selama dia naik ke atas, dia tidak mungkin naik sendiri ya, pasti ada kabelnya yang menarik dia ke atas. Kalau digambar kabelnya. Nah, hitunglah usaha yang dilakukan tegangan tali. Berarti ini adalah W untuk tegangan tali, nilainya berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa istilahnya, rumusan bahwa usaha itu adalah gaya didotkan dengan perubahan posisinya atau perubahan jaraknya delta L. Jadi ini perkalian dot, ini sama-sama vektor, ini definisinya. Kita bisa pakai rumusnya. Kemudian yang C, gunakan teorema yang ini sudah dikasih duluan, teorema usaha energi kinetik untuk menentukan energi kinetik lift saat mencapai 10 meter. Jadi teorema usaha dan energi kinetik itu adalah ini energi kinetik lift ya, EK berarti EK di posisi yang ini, di posisi akhir ya. Kalau ini kita tuliskan sebagai X0, ini adalah X1, berarti EK1. Maksudnya gitu. EK1 nilainya berapa? Nah, EK1 bisa kita hitung dari jumlahan usaha yang bekerja pada sistem ini itu sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi ini teorema usaha dan energi kinetik, yaitu jumlah usaha yang bekerja pada sistem tersebut itu sama dengan perubahan energi kinetik pada sistem. Ini 3 rumus ya sudah yang dipakai di sini. Kemudian yang keempat adalah berapakah laju lift saat mencapai 10 meter. Nah, kalau kelajuan lift saat mencapai 10 meter tentu ini ya P1 berarti sama dengan berapa? Ini tentu bisa kita cari dari rumus bahwa K1 energi kinetik ya di saat atau kalau simbolnya jangan K misalnya U ya atau E kan. K1 itu sama dengan setengah M massa dari liftnya dikalikan P1 kuadrat. Jadi kalau EK-nya diketahui, berarti di sini kita bisa hitung kecepatannya.
Jadi dari 4 rumus ini sudah bisa kita dapatkan jawabannya ya. Di sini WG sama usaha yang dilakukan oleh gravitasi. Jadi usaha itu harus ditanyakan, ini usaha yang dilakukan oleh siapa kepada siapa. Nah, kalau usaha yang dilakukan oleh gravitasi kepada lift, ini bagian solve ya di sini. So, ini adalah minus delta U potensial gravitasinya. Jadi kita bisa hitung WG sama dengan delta itu selalu akhir dikurangi awal ya. Jadi minus tetap menunjukkan saja biar nggak keliru. MG Y1 akhir dikurangi MG Y0 awal. Di sini nilainya berapa? Kalau mau disederhanakan bisa juga misal kita masukkan minusnya ke depan, kemudian keluarkan M-nya ya. Berarti M, G, Y, MG-nya bisa dikeluarkan. Jadi MG, Y0 dikurangi Y1. Nah, ini ini nilainya. D-nya dipakai 9,8. Jadi M-nya adalah 1000 Newton, 1000 kilogram. Kemudian G-nya adalah 9,8. Kemudian dikali Y0-nya adalah 0 ya, posisi awal. 0 dikurangi posisi akhir, berarti ada di Y1 yaitu 10. Nah, ini kita ketemu usaha yang negatif. Jadi nilai usaha itu bisa positif atau negatif. Nilai usahanya ini kalau kalian hitung berarti 10.000 ya, 98.000 atau 9,8 kali 10 pangkat 4, dan ini minus satuannya adalah satuan energi usaha. Jadi ini usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi terhadap lift. Kenapa dia minus? Kita bisa pahami karena gaya gravitasi itu kan arahnya ke bawah, ke sini ya. Sementara gerak dari liftnya ke atas, otomatis berlawanan dan tentu dia harus minus. Nah, pertanyaan yang kedua adalah usaha yang dilakukan oleh tegangan tali kepada lift ini. Jadi kita punya rumus di sini, usaha yang dilakukan oleh tegangan tali itu W tali ya, W T gitu ya, biar nggak keliru. W dari tegangan tali itu adalah T tegangan talinya dikalikan dengan selisih perubahan jaraknya. Jadi tegangan tali dikalikan dengan delta Y-nya. Delta Y-nya tentu Y1 dikurangi Y0. Sini T dikalikan Y1 dikurangi Y0. Kemudian T-nya belum diketahui ya, tegangan tali T sama dengan Y1 kurangi Y0 adalah 10. Jadi 10 T. Nah, tegangan talinya bisa kita ketahui dari mana? Itu di sini kan belum disebutkan tadi tegangan tali itu didapat dari mana. Tidak ada di soal. Kita harus gunakan analisis untuk benda yang bergerak secara vertikal. Di sini kalau kita gambarkan saat dia bergerak, itu gaya apa saja yang bekerja. Tentu ada gaya gravitasi, tentu ada gaya tegangan tali, dan hanya itu saja ya. Jadi kita bisa gunakan rumus sigma Fy ini sama dengan massa dari lift tersebut dikali percepatan liftnya bergerak. Nah, percepatan liftnya bergerak sudah diketahui, dia percepatannya adalah ke atas sebesar 1 meter per detik kuadrat. Jadi M dikalikan A dari liftnya. Nah, ini kalau kita uraikan, M dikalikan positif 1 ini sama dengan M, sementara sigma Fy-nya adalah T dikurangi gaya gravitasi. Gaya gravitasi tentu M dikalikan G. Sini M-nya adalah 1000 dikalikan 9,8. Nah, M-nya sendiri adalah 1000 ya. M-nya sini 1000. Kalau T berarti adalah 1000 ditambah 1000 dikalikan 9,8 berarti 9.800. Berarti ada sekitar
9.800, 10.800 ya, 10.800 Newton atau 10,8 kali pangkat 1,08 kali 10 pangkat 4 supaya gampang menghitung yang di atas. Nah, berarti di sini WT-nya adalah, ini T-nya sudah ketemu, T dikali 10, berarti nilainya adalah 10,8 kali 10 pangkat 4 Joule. Ya, gaya tegangan tali dikalikan jarak. Hasilnya adalah nilai energi. Nah, sekarang kita jawab yang C. Yang C ini adalah berapa nilai energi kinetik saat mencapai 10 meter. Jadi rumusnya sudah kita ketahui bahwa jumlahan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ini kalau kita tuliskan lagi, jumlahan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jumlahan usaha apa saja? Usaha yang bekerja cuma ada dari dua gaya, kan? Gaya gravitasi sama gaya tegangan tali. Berarti WG ditambah WT di sini itu sama dengan perubahan energi kinetik adalah KF atau K di posisi 1 ya. Atau kita gunakan bukan K di sini tapi EK. EK di posisi 1 dikurangi EK di posisi 0. Nah, EK di posisi 0 dia tentu awalnya adalah diam. Jadi di sini bisa kita tuliskan secara sederhana bahwa EK1 itu adalah jumlahan dari usahanya saja, WT. Sementara EK0 adalah 0. Nah, jumlah dari usaha berarti kita menjumlahkan antara tadi nilai yang di atas berapa? Minus 9,8 kali 10 pangkat 4 minus 9,8 kali 10 pangkat 4 ditambahkan dengan usaha akibat tegangan tali. Usaha akibat tegangan tali tadi kita dapatkan nilainya 10,8 kali 10 pangkat 4. Ini sudah sama kan ya ordernya, pangkat 4 10,8 kali 10 pangkat 4. 10,8 dikurangi 9,8 sebenarnya ya. Artinya nilainya ini adalah 9,8 ke 10,8 kan 1. Berarti 1 kali 10 pangkat 4 Joule. Karena ini energi kinetik ya. Nah, kalau energi kinetiknya sudah bisa didapat dari sini, maka kita tinggal menghitung yang bagian D. Ini yang bagian D, yaitu energi kinetik di posisi 1 sama dengan setengah mv kecepatannya di posisi 1 kuadrat. Jadi ini tanpa menghitung melalui rumusan kinematika ya, karena rumusan kinematika juga bisa di situ. Tapi di sini EK-nya sudah dapat 1 kali 10 pangkat 4 Joule sama dengan setengah dikalikan massa reliefnya 1000 kilogram dikalikan P1 kuadrat. Ini yang ditanyakan. P1 kuadratnya. Harusnya dari sini kalian bisa mendapatkan P1 kalau aku cek di bukunya 4,5 meter per detik. Itu sudah bisa dihitung. Oke, ini ada beberapa jenis usaha di sini, ada 2 jenis, ada 2 gaya dan ada teorema usaha energi kinetik yang kita gunakan untuk menghitung sistem seperti ini ya. Nah, dulu siapkan dulunya dulu, feedback. Untuk soal yang ini, tingkat pemahaman kalian berapa sampai mana dan yang kalian masih belum paham apanya? Silahkan di kolom chat ini link yang baru, silahkan diklik, dituliskan mana yang kalian belum paham atau kalau sudah paham semua, oke paham.
Tunggu feedbacknya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk yang poin B, delta R-nya tadi diapain? Delta R-nya ini bentuk umum ya, karena kita sekarang berurusan dengan gerak vertikal, jadi delta R-nya menjadi delta Y. Ini delta R menjadi delta Y. F-nya gaya yang bekerja adalah tegangan tali. Tergantung kasus di masing-masing soal. Mencari WT usaha akibat tegangan tali. Ini sebenarnya sama ya. Kita ini diminta untuk menghitung usaha akibat dari gaya-gaya yang bekerja. Usaha dari gaya gravitasi, ini usaha dari tegangan tali. Ini kalian juga bisa pakai usaha gaya gravitasi adalah F gravitasi dikalikan delta R-nya. Itu juga bisa. F gravitasi kan minus, delta R-nya positif, jadi hasilnya juga minus. Cuma di sini diberitahu bahwa usaha itu sama juga dengan usaha akibat gravitasi, sama juga dengan perubahan energi potensial, jadi terpakai. Tapi kalau kalian mau nih juga bisa pakai F dan delta R untuk yang bagian A. Harus dihafal. Iya, ini sederhana saja ya. Kalian tidak ada menghafal yang rumit. Ini usaha F dikumpulkan dengan delta R atau usaha minus delta potensial atau jumlah usaha perubahan energi kinetik. Energi kinetik adalah setengah. 10 pangkat 4 dari mana? Ini apa namanya? Ini kan 10.800 bagian bawah ini. Kalau kita singkat menjadi berapa angka? 1, 2, 3, 4. Jadi muncul 10 pangkat 4, di sini muncul 1. Untuk jawaban nomor A. Jawaban nomor A itu ada negatif. Oh ini ya, di bagian depan. Ini negatifnya sudah dikalikan ke dalam. Sehingga MGY0-nya jadi positifnya aku taruh di depan. Dan MGY-1. Y1-nya yang negatif. Karena sudah dikalikan ke dalam.
Gini, untuk bagian B hasil tadi adalah bagian bisa menjadi 10,8 kali 10. Maksudnya 10 pangkat 4. Hasilnya 9,8 ya, 10 pangkat 4. Kemudian yang B iya, yang B 10 ini. Karena yang B ini yang dicari adalah usaha ya, usaha yang dilakukan oleh tegangan tali kepada lift. Jadi kita kalikan 10 dari nilai tegangan talinya. Jadi tegangan tali kan 1,08 kali 10 pangkat 4 dikalikan 10 jadi 10,8. Karena kenapa 10 pangkat 4-nya dibiarkan supaya memudahkan nanti perhitungan penjumlahan usaha. Makanya 1,08 jadi 10,8. Karena menghitung usaha, bukan tegangan tali. Tegangan tali memang 1,08, tetapi usahanya adalah dikalikan 10, jadi 10,8. Iya, T yang sudah dicari dikali 10, itu usaha kan. Kalau tegangan tali sudah dapat nilai 1,08. Oke, tegangan tali sudah diketahui 1,08, sedangkan usaha adalah tegangan tali dikalikan 10. Makanya 10,8 kali 10. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan ini. Aku tutup saja. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini dinamika benda tegar ya. Sekarang bukan model partikel lagi, berarti di sini udah masuk dinamika benda tegar. Nah, di soal yang terakhir ini, dua balok dihubungkan dengan tali yang digantung pada katrol seperti pada gambar di bawah. Ini gambarnya, ada katrol di langit-langit, digantungkan dua balok, 4 kg dan 2 kg. Diameter katrol adalah 12 cm, berarti ini ya dari ujung ke ujung, ini 12 cm. Masanya 2 kg. Saat katrolnya diputar, gesekan pada sumbu roda katrolnya memberikan torsi. Jadi ini ada sumbu di tengah, ternyata nggak cukup pelumasnya kan, ada gesekan berarti. Dan gesekan itu menyebabkan torsinya positif ini 0,5 Newton meter. Jadi torsi yang positif 0,5 Newton meter. Nah, torsi itu kan bisa positif, bisa negatif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam dia positif, kalau searah jarum jam dia negatif. Itu perjanjiannya. Kemudian balok ini dilepaskan dari keadaan diam. Nah, ini diam awalnya, kemudian di tangan yang menahan mungkin dilepaskan. Tentu 4 kg lebih besar beratnya dibandingkan 2 kg kan, sehingga 4 kg ini jatuh ke bawah, menarik 2 kg ke atas. Jadi kalau kita gambarkan geraknya itu adalah 4 kg ini jatuh ke bawah, mengalami percepatan ke bawah, sementara yang di sini mengalami percepatan yang ke atas. Nah, tapi nilai dua percepatan ini tentu sama karena mereka dihubungkan oleh belum tentu sama di sini ya, karena kita berurusan dengan rotasi dari benda tegar yang ada torsinya tadi. Jadi kalau digambar di sini, ini model, mulai dari model dulu ya, ini modelnya apa? Ini sudah model benda rigid, jadi bukan lagi model partikel sekarang. Sudah ada torsi di sini. Kemudian kita berasumsi distribusi massa di rodanya itu homogen ya, supaya kita bisa pakai rumus momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Dan tidak ada slip, tidak ada bagian licin sehingga talinya tidak mengalami tergelincir. Ini nempel terus di roda.
Nah, secara visual untuk menyelesaikan soal ini, yang ditanya adalah jika balok dilepaskan, lama balok 4 kg jatuh mencapai lantai. Jadi berapa lama dari posisi ini bawah sampai menyentuh lantai yang jauhnya 1 meter. Waktu yang diperlukan berapa lama? Karena ini pasti jatuh ke bawah kan. Nah, tentu untuk mendapatkan waktu berapa lama, kita bisa menghitung menggunakan ini nilai percepatan. Jadi kalau nilai percepatannya diketahui, maka kita bisa dapatkan waktunya, yaitu pakai rumus apa ini, rumus kinematika ya. Karena yang ditanya adalah waktu, berarti rumus kinematika yang kita pakai misal bisa pakai posisi akhir Y1 misalnya. Posisi akhir itu adalah posisi awal ditambah pengaruh dari kecepatan awal dikalikan T1 min T0 ditambah pengaruh dari percepatannya A yang kita ingin cari ya, dikalikan T1 min T0. Nah, T1 min T0 ini adalah yang ditanyakan. Jadi kita harus mendapatkan, kalau V0 kan ini sudah jelas 0 karena awalnya dia keadaan diam. Jadi ini udah nggak perlu diperhatikan. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan dari posisi 1 di sini ke posisi dari posisi 0 ke posisi 1 di sini. Jadi pertanyaannya berapa selama waktu. Nah, untuk mendapatkan selama waktu kita harus tahu posisi 1 Y1 di sini tentu sama dengan 0, Y0-nya ini tentu 1 meter ya. Jadi Y1-nya diketahui, ini Y0-nya diketahui. Tinggal kita menghitung A, percepatan dari gerak baloknya ini. Itu percepatannya berapa. Nah, dalam rangka menghitung A, kita harus menggunakan persamaan hukum Newton dan juga persamaan momen inersia di sini. Jadi secara visual, kalau digambarkan kembali, maka kita punya roda katrolnya. Jangan lupa di sini kalau tadi radiusnya diameter katrolnya adalah 12, berarti jari-jarinya adalah 6 cm. Ya. Kemudian massa dari katrolnya, rodanya ini ya, massa dari rodanya atau MK gitu ya, katrol itu sama dengan 2,0 kg. Nah, di tengah ini, di sumbu katrolnya itu ada gaya gesek. Dan gaya gesek ini menyebabkan torsi akibat gaya gesek. Jadi kita tulis torsi akibat gesekan di sumbu katrolnya ini dapat dari soal ya, sebesar 0,5. Dan dia positif, ini biar ingat tambahkan aja positif 0,5 Newton-meter. Balok dilepaskan dari keadaan diam. Di sini kita gambar talinya ini menyambung ke massa yang 4 kg ya di sini. Massa 4 kg. Dan massa 4 kg ini tentu dia mengalami gaya gravitasi ke bawah. Gravitasi untuk yang balok 4 kg. Kemudian yang di sini dia disambungkan talinya dengan balok yang ada di lantai. Ini. Nempel di lantai gitu ya. M1 dan di sini juga ada gaya gravitasinya, berarti untuk yang balok 1 G1 misalnya di sini G2 di balok 2. Ini kita beritahu di balok 1 di balok 2 gitu ya. Ini M1 M2 berarti di sini ada gaya tunggu sebelum gaya M1 nya M1 ini sama dengan 2,0 kg, M2 nya sama dengan 4,0 kg. Kemudian gaya yang bekerja adalah ini tegangan tali. Jadi dari gambar ya, dari gambar kita sudah menentukan gaya yang bekerja apa saja. Nah, di sini ada tegangan tali, arahnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada tegangan tali untuk yang bagian roda ini. Nah, di bagian bawah ini ada tegangan tali ini T1-nya.
Kemudian di bagian atas ini juga sama, dia aksi reaksi ya, besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Di sini ada T2, di sini ada T2 juga untuk yang kapal. Nah, untuk diagram gayanya, ini diagram gaya. Sebelum kita masuk rumus ya, jangan lupa gambar dulu diagram gaya. Ini sketsanya sudah kita gambar, sketsa situasinya. Diagram gayanya untuk balok yang 2, balok M2 itu kita punya satu titik saja dulu, kemudian ini ada tegangan tali T2, kemudian ada gaya gravitasi untuk balok yang 2. Kemudian untuk balok M1 juga seperti itu ya. Nah, ini sesaat sebelum balok, sesaat setelah balok M1 terangkat ke atas karena dia jatuh ke bawah yang M2, maka dia akan mengalami tegangan tali sama T1 dan juga dia punya gaya gravitasi untuk balok yang 1. Jadi di sini kita dapatkan 2 diagram gaya. Nah, kalau dicek berarti arahnya adalah T2 positif ke atas, T1 juga positif ke atas di sini. Ini diagram gaya untuk masing-masing balok. Nah, untuk rodanya kita cek di sini. Ini memberikan torsi sebesar saat katrolnya diputar gesekan pada sumbu roda. Oh, jangan lupa ini bukan torsi dari katrolnya sendiri ya, bukan torsi dari kabelnya, tapi torsi dari gesekan. Nah, gesekan itu selalu melawan dari arah geraknya, arah rotasinya. Jadi kalau arah rotasinya adalah ke sini, nih ya, berlawanan arah jarum jam, maka torsi itu kebalikannya, berarti torsinya ke sini. Nah, torsi untuk yang searah jarum jam itu adalah negatif, jadi tadi keliru ya, ini bukan positif. Torsi untuk yang searah jarum jam itu adalah negatif. Kenapa dia searah jarum jam? Karena yang namanya gesekan melawan arah gerak. Arah geraknya berlawanan arah jarum jam, berarti gaya geseknya searah jarum jam. Dan karena searah jarum jam, maka torsi nilainya negatif. Walaupun di soal diberitahu dia positif kan, tetapi ini adalah torsi dari gaya geseknya. Nah, habis dari sini kita harusnya punya 3 persamaan. Satu persamaan untuk yang balok M2, persamaan kedua yang balok M1, dan persamaan ketiga untuk yang torsi yang terjadi di roda ini. Ini ada persamaan yang ketiga. Oke, coba kita cek satu persatu ya. Untuk balok yang M2, persamaannya adalah ini cuma ada di sumbu vertikal, yaitu sigma FY sama dengan M dikali M1, M2 ya di sini. M2 dikalikan A2. Sigma FY-nya apa saja? Sigma FY-nya tentu adalah M2 atau FG ya. Di sini ada FG yang arahnya ke bawah, berarti minus di sini. Minus M2G ditambahkan dengan T2. Itu sama dengan M2 dikalikan A2. Nah, sementara itu kita lihat di sini M2 dikalikan A2 itu apa? M ini adalah massa dari balok 2, A2 ini adalah percepatan dari balok 2. Nah, seperti halnya yang kita pahami, percepatan ini terhubung dari tali dan kita punya persamaan ketiga nanti, tapi percepatannya terhubung dengan tali, berarti percepatannya ini harusnya sama dengan balok yang 1. Nah, coba kita cek di balok 1, kita punya sigma FY sama dengan M1 dikalikan A1, percepatan balok 1 saat dia bergerak ya ke atas. Sigma F-nya ada T1 dikurangi FG1. FG1 ini adalah, langsung aja kita tulis, yaitu berat dari balok 1. M1 dikalikan G. Dan arahnya memang ke bawah ya, M1 dikalikan G. Ini sama dengan M1 dikalikan A1. Nah, di sini A1 geraknya itu percepatannya sama dengan A2. Jadi kalau A1 balok 1 bergerak ke atas, ini A1, ini balok 2 bergerak ke bawah.
per 2. Artinya A1 sama dengan minus A2 ya. Jadi kalau kita ambil persamaannya di sini untuk yang percepatan, kita tulis di atas ya. Untuk yang percepatan, persamaannya adalah percepatan A1 sama dengan minus A2 karena arahnya beda tadi ya. Dan ini besarnya adalah sama dengan nilai A. Jadi karena mereka terikat dalam talinya. Nah, sementara itu untuk yang persamaan inersianya, bagaimana momen inersianya? Jadi kita punya torsinya ya, persamaan torsinya. Seperti halnya persamaan gaya, ini persamaan torsi adalah sigma torsinya, itu massa inersianya dikalikan percepatannya. Jadi ini percepatan sudutnya ya. Di sini untuk percepatan sudut ini, percepatan sudut, kalian sudah tahu rumusnya ini adalah alfa sama dengan A dibagikan N dibagi R. Jadi ini percepatan biasa dibagi R, atau R dikali alfa sama dengan A. Sementara itu untuk torsi yang bekerja apa saja? Nah, kita lihat gambarnya. Jadi di gambar sini ada gaya tegangan tali yang bekerja pada rodanya, yaitu T1 dan T2. Kemudian ada gaya gesek, ini gesek ya, bertulisnya gesek yang bekerja pada roda tersebut. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ada T. Nah, sekarang menentukan positif negatif dari torsi ya. Ini kalau kalian lihat T1 arahnya ke bawah seperti ini, berarti dia memutar berlawan searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam berarti T1-nya negatif. T1 negatif dikalikan dengan jari-jari dari roda ini. Jadi ini T1L. Kemudian kalian lihat T2 itu memutarnya positif, berlawanan arah jarum jam berarti positif. Jadi di sini kita tuliskan positif T2N. Dan jangan lupa torsi gesek kita, torsi gesek karena tadi melawan putarannya berarti negatif 0,50 atau 0,5 saja ya, 0,5 ya. Di sini ada momen inersia. Nah, ini momen inersia miliknya siapa? Ini adalah momen inersia miliknya roda silinder piringan cakram tadi ya. Jadi momen inersia miliknya yang cakram roda tadi itu adalah setengah M dari cakramnya tadi dikalikan dengan R kuadrat. Di setengah M R kuadrat. Ini untuk bentuk yang cakram seperti ini. Jadi ini bisa kita masukkan langsung di bagian sini ya. Setengah biar enggak keliru, ini M cakramnya kita tuliskan MC aja, setengah MC dikalikan R kuadrat. Jangan lupa alfanya tadi apa? Alfanya adalah percepatan sudut. Jadi di sini kita punya A dibagikan R. Nah, ini sudah ada yang bisa dicoretkan di sebelah kanan. Nah, jadi kita punya berapa persamaan nih? Kita punya ada ini lupa M2-nya. Jangan lupa tadi persamaan percepatan kita ini ada M2A2. Jadi di sini M2G T2 ini adalah minus M2A karena kita ambil rumusnya di percepatan. Nah, sementara untuk yang di sini kita bisa tuliskan ulang T1 minus M1G sama dengan M1 dengan percepatannya A1 sama dengan A. Oke, jadi kita punya persamaan yang pertama, kita punya persamaan yang kedua, dan kita punya persamaan yang ketiga. Oke, sudah dapat 3 persamaan. Apa tujuan kita tadi? Tujuan kita adalah mencari nilai ini selang waktu. T1 min T0 ya, jangan lupa. Pertanyaan dari soalnya adalah selang waktunya berapa? Untuk mendapatkan selang waktu, kita gunakan rumus kinematika, rumusnya. Sementara itu rumus kinematika butuh nilai A dulu, nilai percepatan. Nah, karena itu dari 3 persamaan ini, persamaan 1, 2, dan 3, kita ingin tahu nilai percepatan ini berapa. Ya. Jadi
kita punya 3 persamaan, yang kita pengen tahu adalah nilai percepatan. Nah, dari persamaan ini yang kita ketahui adalah M2G, M2 nilai A kan yang dicari, M1G diketahui, M1 kita ketahui, R jari-jarinya kita ketahui, massa dari cakramnya atau rondanya tadi itu kita ketahui juga, nilai R kita ketahui. Nah, jadi yang tidak diketahui di sini adalah T1, T2, dan A. Oke, jadi ada 3 besaran yang tidak diketahui dari 3 persamaan ini. Nah, sementara itu kita ingin mencari A. Berarti yang harus dieliminasi adalah ini. Jadi ini gunakan eliminasi. Gimana caranya kita utak-atik 3 persamaan ini supaya bisa dieliminasi. Nah, ini sebenarnya kelihatannya sudah terlihat dari sini sih. Bagaimana cara mengeliminasi, kita tuliskan kembali ya. Ini persamaan pertama. Ini adalah ini kalau minusnya dikalikan ke sebelah ya supaya gampang. Berarti ini adalah M2G minus T2 sama dengan M2A. Ini persamaannya yang kedua. Perhatikan ini adalah T1 dikurangi M1G sama dengan M1A. Persamaan yang ketiga, kita tuliskan lagi. Di sini ada min T1R ditambahkan T2R dikurangi 0,5 sama dengan setengah M cakram ya. R kuadratnya tulis aja dulu, R kuadrat dikalikan A dibagi R. Oke. Nah, bagaimana cara mengeliminasi T-nya? Kalian lihat di 3 persamaan ini dipandang-pandang, cara mengeliminasi T tentu adalah supaya T1, T2 ini hilang ya. Ini kalian lihat ada T2 yang minus, ada T1 yang positif. Ini ada T2 yang positif, ada T1 yang negatif. Ini kalau kita jumlahkan semuanya, lihat ini. Kenapa Pak perbedaannya dijumlahkan? Karena di sini ada kemungkinan kita bisa mencoret T1 dan T2-nya. Ini ya. Ini kalau dijumlahkan, kita punya M2G untuk suku yang sebelah kiri ya. Dikurangi M1G. Ini. Kemudian dijumlahkan adalah plus T1 dikurangi T2. Ada seperti ini. Kemudian di sini juga ada ini kalau dijumlahkan lagi plus R dikalikan T2 dikurangi T1 dikurangi 0,5. Nah, ini baru satu sisi ya kita menjumlahkan. Coba kalau kita teruskan sisi sebelahnya apa saja. Ini sisi yang sebelahnya berarti M2A ditambahkan M1A, kemudian ditambahkan sini ada setengah dari M cakram R kuadrat dikalikan A dibagi R. Oke, dari sini mungkin kalian sudah bisa melihat barangkali ada nih yang bisa kita coret. Kalau nggak ketemu dari sini, coba kita pakai cara yang lain. Tadi aku sudah coba untuk cara penjumlahan ini. Jadi di sini kita pakai ini mau disederhanakan dulu ya, ini boleh. Kalau mau disederhanakan supaya gampang dilihat, ini adalah R-nya dikeluarkan, R dikalikan T2 min T1, kemudian dikurangi 0,5 sama dengan setengah M C R kuadrat A dibagi R. Ini kalau kita sederhanakan dia jadi nilainya seperti ini. Nih, aku kasih tanah lagi ke sebelah. Ini 3 R dikalikan T2 min T1.
kemudian sama dengan 0,5 positif ya ke sebelah tambah setengah MK R kuadrat dikalikan A dibagi R. Nah ini ada R kan sebelah kiri, kalikan 1 per R hilang, ini dibagi R jadinya, sementara ini dibagi R jadi R kuadrat. Jadi bisa dicoret ya. Jadi persamaannya sekarang lebih sederhana. Untuk yang ketiga yaitu T2 min T1 sama dengan 0,5 dibagi R ditambahkan setengah M C saja dikalikan A. Nah ini persamaan yang ketiga. Ini yang lebih sederhana sekarang. Jadi kalau persamaan ketiga ini kita jumlahkan untuk totalannya, berarti ini ya T2 min T1, berarti kita bisa pakai dari sini. Yang hapus dulu. Ini yang bagian ini, hapus dulu. Nah ini berarti kita tinggal tambahkan T2 min T1 untuk persamaan yang ketiga ya. Ini persamaan yang ketiga T2 min T1. Kemudian di sisi sebelah kanannya kita tidak perlu lagi setengah MB karena sudah diubah. Kita jadinya ini kita pakai persamaan ketiga yang sudah disederhanakan. Berarti nilainya adalah 0,5 dibagi R ditambahkan setengah M dari cakramnya tadi dikalikan A. Nah di sini apa namanya? Kita sudah bisa menghilangkan atau mengeliminasi tegangan tadi. Ini T1 positif, T1 negatif bisa dicoret. Kemudian ada T2 negatif, T2 positif. Sehingga sisi yang sebelah sini jadinya adalah M2 dikurangi M1 dikalikan G, percepatan gravitasi. Nah, sementara itu sisi yang sebelah kanan, A-nya ini bisa dikeluarkan nih dari 3 suku. Jadi kita punya A, M2 plus M1, kemudian plus setengah M dari cakramnya tadi, roda di atas. Kemudian ditambahkan di sini 0,5 dibagi R. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini kalau kita keluarkan A-nya ya, A-nya di satu sisi saja, berarti kita punya G dikalikan M2 dikurangi M1, kemudian dikurangi 0,5 dibagi R, radiusnya, ini dibagi nih suku masanya ya, M2 plus M1 plus setengah M katronnya. Nah, di sini semua besaran sudah bisa masuk. G 9,8, M2-nya tadi nilainya adalah M2-nya 4 kg, M1-nya 2 kg. Jadi rumus kita sudah bisa masuk semuanya 0,5, R-nya adalah 6 cm ya, karena tadi 12 cm diameter. M2, M1, masa dari rodanya adalah MK 2 kg. Katrol. Ini kalau tulis berarti M di sini MC. Ini berarti kita ubah aja MK jadi MC biar sama dengan persamaan dulu. Oke, jadi dari sini sudah bisa dihitung dan harusnya ketemu nilainya adalah kalau aku hitung tadi sama yang contoh dihitungnya nilainya sama yaitu 1,61 meter per detik kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu nilai A, kita masukkan ke persamaan kinematika tadi karena yang ditanyakan adalah ya, selang waktu ketika bendanya tersebut jatuh. Jadi Y1-nya di sini ada posisinya ini ya, Y1-nya 0, berarti 0 sama dengan Y0-nya adalah posisi 1 meter di atas, kemudian ditambahkan setengah dari percepatannya, dan jangan lupa ini percepatan arahnya ke bawah, jadi minus ya, minus 1,61 nilainya dikalikan T1. T1 adalah posisi saat sudah jatuh ke bawah,
Sementara T0 adalah posisi awal. Nah, T0 ini posisi awal tentu kita set sama dengan 0. Sehingga di sini tinggal dikalikan setengah. Nah, ini berupa kuadratnya. Sehingga di sini dikalikan T kuadrat saja. Atau T1 kuadrat saja. Nah, kalian mencari T1-nya. T1, ini kalau dihitung dari persamaan ini, harusnya mendapatkan nilai 1,1 second. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi lumayan panjang ya. Karena sekarang ini persamaannya ada 3, ada 4 kalau dihitung dengan persamaan kinematika. Oke, jadi sudah ketemu waktu yang diperlukan untuk balok 4 kg jatuh ke bawah itu adalah 1,1 detik. Jadi waktu yang cukup singkat memang, tapi karena memang masanya 4 kg. Oke, mungkin dari sini ada banyak pertanyaan. Monggo siapkan dulu linknya. Terakhir. Belakang. Silakan di kolom chat ini link soal yang terakhir. Tingkat kepahaman kalian bagaimana? Kemudian yang masih belum paham di bagian mananya, jadi bisa diisi. Sambil aku tunggu jawabannya, boleh dilihat kembali screen-nya atau catatan kalian. Mana nih? Paham. Linknya sudah ada di bagian chat. Paham sekali atau tidak paham sama sekali? Pertanyaannya apa? Kalau sudah paham, coba kembali ya saat mengerjakan ulang tanpa melihat contekan. Bisa nggak? Kalau memang bisa, berarti sudah siap untuk menguasai soal ini. Turunan rumus, ya kita punya 3 persamaan tadi, 3 rumus, dan itu harus kita lihat kita mau cari apa. Jadi besaran yang diketahui kalian cek apa saja, yang tidak diketahui dicek. Tadi ternyata ada tegangan tali, berarti tegangan tali kita harus eliminasi supaya kita dapat nilai percepatan sendiri. Arah gaya gesek dan tegangan tali. Tegangan tali ini kita tentu bisa hitung dari ini. Arah gaya gesek dan tegangan tali. Ini ya, arah gaya gesek. Pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek itu selalu melawan gerakan. Jadi karena gerakannya ini berputar, dia melawan arah putarannya. Nah, karena putarannya berlawanan arah jarum jam, kita tahu kan, 4 kg ini mestinya jatuh ke bawah. Artinya ini akan berputar seperti ini. Katrolnya, rodanya, cakramnya ini. Artinya gaya geseknya berlawanan ke sini. Torsi geseknya ya, yang kita maksud. Sehingga ini torsi gesek kita tetapkan arahnya seperti ini. Dan perjanjiannya adalah kalau searah jarum jam nilainya negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam nilainya positif. Itu perjanjiannya. Kemudian tegangan tali. Tegangan tali itu selalu muncul di 2 sisi. Jadi kalau kita lagi perhatikan rodanya ini, tegangan tali ada di sini. T1, T2-nya. Atau ini T2-nya ya, T2 dan T1-nya. Kemudian kalau kita perhatikan balok juga ada tegangan tali ke atas ini. Arahnya keluar dari balok atau keluar dari objeknya. Kalian bisa ambil patokan seperti itu ya. Jadi
T2 keluar dari atau menjauhi objek roda cakramnya ini, katrolnya. T1 juga begitu. Kemudian yang dibelok dia menjauhi balok. Oke, ada lagi rumus turunannya ya. Soal-soal begini bisa dilihat di mana? Di textbook. Ini buku fisika dasar, karena apa? Penulisnya adalah Naik Landal. Di textbook ada banyak. Kenapa di M1 tidak ada gaya normalnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa? Pada saat kita membahas M1 tidak ada gaya normal. Karena kita lagi menganalisis benda ini saat bergerak. Jadi saat M2-nya jatuh ke bawah, M2 jatuh ke bawah ya, M1 ini terangkat ke atas. Walaupun ini terangkatnya baru 1 mili misalnya, 1 milimeter. Tapi sudah terangkat gitu ya. Jadi kita tidak membahas bendanya saat dia nempel di atas lantai, tapi membahas saat dia bergerak. Karena itu dia punya percepatan. Sudah terangkat sedikit gitu. Nah, karena dia sudah terangkat, ini ada sela, dan karena sudah ada sela, tidak ada sentuhan, artinya tidak ada gaya normal. Jadi, analisis adalah saat bendanya mulai bergerak. Karena itu gaya normal M1 tidak ada. Bagian M2A, M1A tambah 0,5R itu untuk mencari apa? Itu yang rumus. Di sini ya, 0,5R itu untuk mencari apa? M2, M1A, 0,5R. Ini ya, ini untuk mencari gaya-gaya yang bekerja pada, ini sebenarnya kita dapat tadi kalau di hitungan awal. Ini karena kita jumlahkan ya semuanya. Ini kita jumlahkan semuanya. Untuk mencari apa ya? Jawabannya berarti untuk mencari A. Supaya kita kumpulkan semuanya sehingga kita bisa eliminasi T, kita dapatkan nilai A. Itu jawabannya. Persamaannya, nah menentukan persamaannya tentu ada persamaan diagram dari diagram gaya ya, untuk persamaan gaya yang bekerja pada balok, kemudian persamaan momen inersia. Jadi ada 2 jenis persamaan. Persamaan Newton biasa, hukum Newton kedua, dan ada persamaan untuk momen inersia. Kenapa kita pakai itu? Karena ceritanya ini sedang bergerak menggunakan katrol yang ada masanya. Kg dapat dilakukan perubahan Kg menjadi gram atau tidak bisa. Kita di sini semuanya ada dalam kilogram ya. Nah, lebih baik tidak mengubah ke gram, tetap di kilogram supaya satuan meter per detiknya juga sama. Ada screen recordingnya ada di YouTube ya. Nanti aku posting. Kalian bisa pelajari ulang. Alur perhitungannya ya alur perhitungan. Kenapa persamaannya dijumlahkan? Karena kita mau mengeliminasi tegangan tali. Jadi ya dari feeling sebenarnya jam terbang kan. Kalau mau dieliminasi T-nya apa yang harus dilakukan? Kayaknya kalau dijumlahkan sisi kiri dan kanan, T-nya bisa hilang. R kuadrat AR itu apa? R kuadrat AR menjadi ini ya. Ini adalah momen inersia, ini I, sementara yang ininya adalah alfa, percepatan sumber. Jadi momen inersia dari roda cakram ya, itu IMC kuadrat. Nah, kalau bentuknya segi 4 beda lagi, jangan pakai rumus ini ya. Kalian cek di buku, rumus momen inersianya apa. Kalau misalnya batang panjang, momen inersianya begitu. Ini kebetulan cakram, berarti piringan seperti ini yang berada.
Oke, pertanyaannya itu aja. Kayaknya cukup sampai di sini ya. Aku tutup untuk survei feedbacknya. Terima kasih sudah mengikuti. Mungkin habis ini adalah UTS ya minggu depan. Jadi persiapkan diri, menonton saja tidak membuat kalian menguasai soal, tapi mengerjakan sendiri tanpa melihat contekan seperti ini, itu yang akan membuat kalian paham. Jadi ini bisa kalian coba-coba lagi nanti, atau di buku juga banyak contoh-contoh soal, silahkan dipelajari lagi. Mungkin ada komentar atau pertanyaan, monggo disampaikan langsung saja oleh yang ini. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaannya tadi ada di survei ya. Oke, kalau tidak ada berarti aku tutup sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.